Halo, assalamualaikum guys. Hari ini kita mau bikin lagi prank mat DIY season 2 ya. Gimana cara bikinnya? Simak terus di sini. 갑자기 내게 나타나준 너. Oke guys, seperti biasa kita siapin dulu bahan-bahannya ya. 2 lembar kain untuk atas dan bagian bawah, 1 lembar batting alias pelapis, bisa dari dakron atau kain flanel. Saya kebetulan pakai kain flanel. Kain aplikasi, yaitu kain biasa yang ditempel dengan kain keras alias riselin. Polanya bebas ya guys. Nah seperti ini juga kebetulan polanya asal-asalan, ceritanya ini rumput gitu ya, rumput apalah nggak jelas. Dan setelah itu baru kita lipat tadi di sisa yang setengah senti itu dan ditempelin roll perekat kain seperti ini guys. Jadi ini ditaruh di atas prank matnya dulu, bagian atas taruhin roll perekat kain, dan jangan lupa disetrika guys. Kalau nggak disetrika sampai kiamat kubro dia nggak akan nempel, jadi nggak ada gunanya. Nah jadi kita kasih kayak ginian, maksudnya biar dia nanti pas dijahit itu dia nggak bergerak-gerak, tetap di tempat dan tetap rapi. Dikasih lebihin setengah senti untuk bagian-bagian yang besar kayak gini, ini penting banget supaya dia kelihatan pinggirannya itu nggak brodol dan tetap rapi ya guys. Tapi kalau untuk aplikasi yang kecil-kecil nggak perlu pakai dilebihin setengah ya guys. Nah kayak gini guys, kita akan bikin aplikasi pelengkapnya. Ini ceritanya saya mau bikin kebun stroberi. Kebun stroberi ada di rumput gitu ya, nggak tahu juga sih ya, tapi ini imajinasi saya lah ya. Nah kita gunting tadi sesuai dengan pola stroberi. Polanya juga bentuknya oval gitu aja ya guys, gampang lah pokoknya ya, pasti bisa ya stroberi bentuknya apa kebayangkan ya. Ini kalian bisa gunting sebanyak yang kalian mau, ukurannya gede kecil apa aja boleh. Kalau udah terkumpul semua tinggal disusun di atas si daun rumput ini. Sebetulnya daunnya nggak harus daun rumput sih ya guys, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Setelah kalian susun stroberinya kayak gini, ini nggak harus kayak gini, terserah kalian. Terus kalian tekatin lagi pakai lem perekat kain tadi ya guys, lem perekat tekstil itulah pokoknya. Dan jangan lupa disetrika lagi ya guys, ini penting banget. Kalau pakai perekat tekstil harus disetrika guys. Kalau nggak disetrika sampai 2 hari sebelum kiamat dia tetap nggak bakalan nempel guys. Oke sekarang kita mulai jahit si strawberry. Jadi si strawberry ini kita mulai jahit. Ya jangan lupa ya, kalau untuk jahit kayak gini kalian nggak bisa pakai sepatu jahit biasa, kalian harus pakai sepatu quilting. Ini mesin jahitnya mesin jahit biasa, mesin jahit portable biasa, tapi sepatunya aja yang diganti. Cara ganti sepatu quiltingnya ada di video saya di deskripsi ya guys. Oh ya ini ujungnya belum saya lipat, jadi saya lipat dulu rapi, baru saya jahit juga. Yang dijahit jadi semuanya ya guys, pinggiran stroberi dan pinggiran rumput seperti itu ya guys. Supaya tebal kalian bisa bolak-balik jahitnya, jadi ini bisa terkesan kayak jahitan bordir gitu ya guys. Bordir ya guys, bukan bordil. Nah seperti ini ya guys, kita jahit semua pinggirannya dulu biar dia nempel dengan rapi dan tenang. Baru kita jahit lagi bolak-balik sampai dia sesuai ketebalan yang kita mau gitu ya guys. Ya emang cuma bisanya gitu doang sih, karena saya nggak punya mesin border. Saya cuma punya mesin jahit biasa kayak gini guys, tapi tetap bisa ya. Nah ini udah selesai dijahit semua. Setelah kalian selesai menjahit stroberi sama si rumput tadi, kita bolongin bagian belakang, tapi inget guys jangan sampai tembus ke depan. Hati-hati ya guys, jadi ngebolongin cuman kain bagian belakang yang hitam ini doang. Untuk apa? Untuk diisi pakai dakron pakai dakron supaya dia menggembung gitu guys. Nah ini kan lucu ya guys, gendut-gendut gitu kan, ganggu gak sih? Pasti diinjek. Ini kan sejadah ceritanya ya, diisi dakron, jadi ntar pasti diinjek kayak ada apaan sih nih nongol-nongol beli gitu. Enggak lah ya guys, maksudnya nih biar kelihatan dia lebih bervolume aja gitu loh. Jadi diisi aja pakai dakron, nggak usah banyak-banyak, cukupnya aja, yang penting dia nonjol-nonjol gimana gitu kayak gini guys. Lucu ya. Guys, karena ada beberapa missing video, maka yang berikutnya akan saya jelaskan di sini. Ini sebelum kita membuat frame bordiran setelah strawberry dan si rumput itu, yang ini nih guys, ini frame bordiran. Ini sebelum kalian bikin itu, kalian harus lapisin kainnya dulu dengan lapisan battingnya tadi ya guys. Mau pakai dakron atau kain flanel bebas. Karena saya kebetulan pakai kain flanel, jadi saya lapisin dulu di bawahnya kain flanel ini. Terus saya jepit pinggirannya, baru dibordir frame kayak tadi gitu ya guys.
Setelah itu kita akan lapisin, setelah dijahit tadi kayak tadi gitu ya, baru kita bikin lapisan bagian bawahnya, kita tempel di bawahnya, bukan ditempel sih guys, dijahit. Sebelum dijahit kita jepitin dulu pinggirannya dengan penjepit kain supaya dia enggak lari-lari seperti ini ya guys. Jadi ini tinggal dirapiin aja. Setelah rapi semuanya tinggal dijahit tindas dan beres. Oke, saya kerjain dulu yang ini sambil ngejepit-jepitin. Siap. Oke guys, sudah selesai ngejepit semuanya. Sekarang berarti tinggal dijahit tindas. Dan tada, akhirnya selesai juga guys. Sederhana aja ya guys. Ini kebun stroberi dan frame kayak gitu ya guys. Nggak ada ide lain apa ya, nggak apa-apa ya guys. Ini sederhana banget, bikinnya gampang, cepet, dan pasti semuanya bisa. Ayo guys, kalian harus coba juga bikin praying mat alias sejadah DIY sendiri kayak gini ya guys. Ini gampang banget guys, bahannya apa aja dan hasilnya wow. Kalau dijual juga mantep nih guys. Ayo guys, jangan lupa praktek dan lihatnya lucu ya guys, nongol-nongol. Nah, nongol-nongol kayak gini, ih gemes banget nggak sih? Kalian bisa bikin model lain, misalnya jeruk, apel, duren, jengkol, teh, apa aja bebas ya guys. Pokoknya bebas ya guys, apa aja boleh. Yuk kita cobain bikin kayak ginian. Jangan lupa dipraktekin ya guys. Dan jangan lupa tetap di channel ini, simak terus video-video selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.